Taib. Ini nyala nih. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillahu wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayuha al-ikhwatul kiram, insyaallah subhanahu wa ta'ala di malam kali ini kita akan membahas sebuah tema yang penting tentang menguatkan tauhid di akhir zaman. Menguatkan tauhid di akhir zaman. Taib, kita perlu tahu akhir zaman itu adalah masa di mana fitnah, ujian datang silih berganti. Semakin akhir kita hidup, di zaman akhir kita hidup, fitnah itu akan semakin datang banyak bertubi-tubi. Dan bahkan sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la ya'ti amun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang sebuah zaman kecuali zaman setelahnya yang datang itu jauh lebih buruk dibandingkan zaman sebelumnya. Ini di mana-mana juga seperti itu. Bahkan zaman datang di akhir zaman itu seperti potongan malam yang gelap gulita, datang bertubi-tubi, na'am sahih. Akhirnya orang itu banyak yang tidak bisa membedakan bainal haqqi wal batil, antara yang hak dengan yang apa? Yang batil. Bahkan disebutkan Masya Allah, iman di pagi hari itu bisa lenyap di sore hari. Dan kebalikannya, iman di sore hari bisa lenyap di pagi hari. Ini dikarenakan akhir zaman tuh ujiannya betul-betul berat. Maka disebutkan orang-orang yang tidak kuat tauhidnya, tidak kuat imannya di akhir zaman, dia akan goyang. Dia akan mudah digoyangkan dengan fitnah dunianya, dengan tawaran jabatannya, dengan tawaran fulusnya dan sebagainya. Kalau dia nggak kuat, habislah dia. Ini yang perlu kita perhatikan. Maka tauhid itu harus dijaga sebaik mungkin. Taib. Kemudian yang perlu kita perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan kita, tidaklah menciptakan kita tujuannya kecuali untuk mentauhidkan siapa? Allah. Enggak ada yang lain, Masya Allah. Jangan sampai tauhid digeser dengan fulus. Jangan sampai tauhid digeser dengan apa? Dengan hal yang lain. Dan ini banyak sekali. Banyak umat Islam murtad dikasih cuman sekerdus mie instan. Na'udzubillah. Antum tahu kan yang terjadi, banyak mereka ini orientalis datang ke pelosok-pelosok, datang ke tempat kampung-kampung yang paling kampungnya, na'udzubillah. Itu dia memiliki apa? Tujuan. Ada misinya yang mereka bawa untuk menjadikan umat Islam ini apa? Murtad. Di akhir zaman gampang banget mereka misionaris ini. Mereka datang dengan sekerdus mie instan, syaratnya boleh nerima nih kerdus mie instan, tapi wajib apa? Murtad. Dan banyak yang murtad. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Mereka jual agama mereka dengan dunia yang betul-betul apa? Sedikit. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan tidaklah aku ciptakan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Azza wa Jal. Cuman menyembah kepada Allah. Jangan sampai ini diganti. Karena kalau seandainya kita ganti, kita ini enggak diciptakan oleh Allah untuk makan mie instan. Na'udzubillah.
Kita ini nggak diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan kedudukan duniawi. Maka jangan diganti. Dan ternyata Masya Allah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda nggak tahu ini suaranya agak ini ya, agak kecil. Hah? Ayo. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan untuk kita betapa cepatnya iman itu bisa hilang di akhir zaman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, "Badiru bil a'mal." Segeralah kalian untuk beramal saleh, jangan ditunda. Jangan nanti. Sekarang umat Islam nih bisa bobrok imannya dikarenakan hobinya nunda amal saleh. Kajian nanti, sholat nanti. Ketika nanti, semua amal soleh ditinggalkan, gampang banget dia ditawarkan dengan dunia. Wallahiladzim, ini sahih. Mereka yang malas sholat 5 waktunya, mereka yang hobi ninggalkan sholat-sholatnya, dan bahkan kajiannya ini awal, nanti lama-lama nggak sholat dia. Tawarkan aja dengan dunia, bisa murtad. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW, badiru bil amal, segera beramal soleh, jangan ditunda, jangan nanti dan sebagainya. Kenapa? Fitanan kakita'il lailil muslim, sebagaimana nanti datang potongan-potongan fitnah yang betul-betul gelap sekali. Jadi di akhir zaman potongan fitnah itu apa? Gelap. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yusbihur rajulu mu'mina, seseorang di pagi hari dia masih bisa beriman kepada Allah Azza wa Jal, wa yumsi kafira, di sore hari dia sudah apa? Kufur. Kebalikannya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, di sore hari dia itu masih kondisi mukmin dan di pagi hari dia sudah ke apa? Kafir. Disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia jual agamanya dengan materi duniawi. Apapun bentuk materi duniawinya, semua orang bisa dibeli. Jangankan orang awam, orang yang ngerti agama saja bisa dibeli fatwanya. Bisa apa? Dibeli fatwanya. Bisa, wallah bisa dibeli. Antum tahu ada salah seorang tokoh lulusan Timur Tengah di Australia, jadi mufti Australia. Dia mengatakan yang namanya khamr halal. Khamr apa? Halal. Bukan Saudi tapi ya, bukan lulusan Saudi. Ini terjadi, na'udzubillah. Mufti Australia dibeli fatwanya. Dibeli. Sekarang betapa banyak orang-orang itu bisa dibeli fatwanya tokoh agama. Hafizul Quran, hafal Al-Quran Al-Karim, hafal hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa dibeli fatwanya. Na'udzubillah. Kita merasa aman bahwasanya iman kita gak bisa dibeli. Kalau mereka saja bisa dibeli fatwanya, apalagi kita. Kenapa? Banyak yang mementingkan kehidupan apa? Dunia. Maka di akhir zaman ini yang banyak kemungkaran memegang tauhid itu terasa menyakitkan. Kita ini seakan-akan dimusuhi, dikucilkan, bahkan kita ini dianggap asing, ya kan? Iya, kita ini dianggap asing, padahal yang asing itulah Islam yang hakiki. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu mulai dengan kondisi keterasingan. Makanya Muhammad SAW kenapa dimusuhi? Kenapa dicela? Kenapa dimaki? Karena dianggap apa? Asing, aneh. Taib, apa kata Nabi SAW? Wa sayaudu ghariban kama bada. Nanti Islam di akhir zaman itu juga akan kembali dianggap apa? Asing, sebagaimana dulunya asing. Makanya kita yang dianggap asing, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah kalian yang dianggap apa? Asing, ghuraba. Nggak apa-apa orang anggap kita asing. Yang penting akidah kita akidah yang kuat, tauhid kita tauhid yang kuat. Sekarang ada beberapa orang yang dia itu mau ngikuti agama Islam, yang mau ngikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi pekewuh, nggak enakan.
takut dianggap asing oleh keluarganya, dianggap asing oleh tetangga-tetangganya. Akhirnya apa? Nggak bisa dia ragu gitu. Ini terjadi. Harusnya nggak apa-apa, sekalian dianggap apa? Asing. Kenapa? Keberuntungan tuh orang-orang yang asing. Ana punya jamaah umrah beberapa waktu yang lalu. Jadi yang berangkatkan umrah abahnya dengan ummahnya itu anaknya. Anaknya datang ke ana sebelum berangkat umrah, Ustaz, ana bisa ngobrol dengan antum. Faddal akhi, faddal, ana bilang. Ada apa? Ini Ustaz, afwan. Ana berangkatkan umrah abah ana sama ummah ana ini agar antum bimbing Ustaz, tolong ke sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Ustaz, abah ana sama ummah ana itu udah mau condong ke sunnah. Cuman ketika awal-awal yang nggak mau ikut tradisi dan sebagainya yang tidak pernah diajarkan oleh syariat Islam, itu dimusuhi oleh apa? Tetangga-tetangga, dianggap asing. Akhirnya balik lagi ke ajaran yang lama. Tolong Ustaz, sebenarnya niat abah ana ummah ana itu ada. Mereka nih tahu mana yang hak, mana yang batil. Cuman nggak bisa. Inilah faktanya yang ada saat ini. Semua orang tuh banyak yang tahu mana hak, mana yang batil. Cuman mereka nggak siap untuk dianggap apa? Asing. Di akhir zaman, Pak, wallahi kalau antum tanyakan mereka ini, mereka tuh tahu mana hak, mereka tahu mana yang batil. Mereka tahu mana ustad-ustad, mana da'i-da'i yang mengajak kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mereka nggak ngajak kepada hiburan, mereka nggak mengajak kepada joget-joget, mereka nggak mengajak kepada khurafat, mereka nggak mengajarkan itu. Tapi mereka nggak siap kalau seandainya mereka pindah ke sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dianggap apa? Asing. Makanya pentingnya kita nih, Pak, untuk betul-betul siap dianggap asing. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah mereka-mereka yang dianggap apa? Asing oleh masyarakatnya. Wallahi sahih. Kita Pak nggak ada masalah. Kalau seandainya semua orang pun memusuhi kita seorang diri, Pak, di atas kebenaran agama Allah Azza wa Jal, nggak ada masalah, Pak. Nggak akan memadaratkan kita, nggak akan memadaratkan diri kita. Apa hadis Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis qudsi? Allah berfirman, walau istama'u ala ayyadurruka bi syai' lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allah alaik. Kalau seandainya manusia ini berkumpul, jinnya berkumpul untuk membahayakan engkau wahai Muhammad, lam yadurruk, mereka enggak akan bisa membahayakan engkau kecuali diizinkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Nabi seorang diri berdakwah di tengah-tengah Quraisy. Sekarang akhirnya menang. Betapa banyak mereka-mereka yang dianggap asing, kelompok kecil awalnya dimusuhi, tapi lama-kelamaan mereka akan apa? Memenangkan itu. Ini sebagaimana yang Allah firmankan, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok-kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar, sebabnya biiznillah. Izin dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat anak untuk antum semua, bapak ibu-ibu semua, jangan ragu, wallahi jangan ragu. Kita nanti di hari kiamat, gara-gara ucapan masyarakat, kita takut nih dimusuhi masyarakat. Apakah masyarakat ini membela kita di akhir hari kiamat? Wallahi enggak. Mereka akan kabur dari kita. Mereka nggak mau disalahkan, Kita ngikuti mereka, kita ngikuti masyarakatnya, kita tinggalkan tauhid, kita tinggalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Padahal yang menolong seorang muslim itu Al-Quran dan juga Nabi kita Muhammad SAW yang ngasih syafaat. Sedangkan kita di dunia, kita tinggalkan Nabi SAW, kita milih orang. Di hari kiamat kita ini nggak bisa nuntut kepada Allah. Kita nuntut mengatakan Rabbana haula'i adalluna. Ya Allah, kami ini menyimpang gara-gara mereka. Fa'atihim adzaban di'fa minan nar. Berikan untuk mereka lipatan azab yang keras. Apa kata Allah, jawaban Allah? Qala likullin di'f. Semua orang dapat lipatan ganda dari azab Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena lipatan ganda azab, mereka juga apa? Kena. Rugi kita, rugi dunia, rugi apa? Di akhirat. Makanya harus betul-betul dijaga, Pak. Jangan sampai ngikutin apa kata orang. Ikutilah hatta ustad, hatta ana. Kalau ana salah dalam berbicara, tinggalkan ucapan ana, pegang ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam agama Islam ini hur. Kita ini bebas dari ucapan manusia. Kita ini cuma terkekang dengan ucapan Allah dan juga ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah dan qala Rasul. Kalau ucapan manusia kita bebas hur, Pak. Kita ini cuma terikat
dengan ucapan Allah Azza wa Jalla, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir zaman hadis Nabi kita Muhammad SAW itu jelas, ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang sebuah zaman untuk manusia, as-sabiru fihim ala dinihi, orang yang bersabar memegang teguh agamanya, kal qabid 'alal jamar, seperti dia berpegang teguh dengan apa? Bara api. Pak, perhatikanlah, bara api itu aslinya kalau kita pegang, kita genggam sekuat-kuatnya, padam nggak bara api itu? Padam. Fitnah itu, Pak, antum akan jalani cuman dengan beberapa saat saja. Ada masanya, awal-awal tuh berat, ada masanya. Tapi lama-kelamaan bara api itu bisa apa? Padam. Pegang aja terus, Pak. Nanti dia akan lama-lama semakin apa? Padam. Fitnahnya yang berat tuh di awal. Lihatlah bagaimana fitnah mereka-mereka yang awal-awal as-sabiqun al-awwalun, memegang Islam di awal-awal. Yang paling berat fase Mekah. Ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan di fase Madinah, mereka berhijrah, ujian itu semakin apa? Semakin nurun. Berarti fitnah itu semakin apa? Padam. Nah, kita juga sama, Pak. Ketika kita memegang sunnah Nabi kita SAW betul, di akhir zaman seperti memegang bara apa? Api. Tapi kita harus perhatikan, Pak, jiwa kita itu sudah siap dengan bara api tersebut. Ada masanya, ada masanya. Maka jangan sampai kita ini malah tinggalkan, habis itu ke sunnah lagi, tinggalkan, dia panas terus ujung-ujungnya. Pegang lepas, pegang lepas, pegang lepas. Ya ujung-ujungnya kita hijrahnya nggak serius. Kita mentauhidkan Allah nggak serius. Ini yang terjadi, Pak. Ujung-ujungnya iya betul ya, kayaknya betul-betul sakit nih kalau kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya, Pak, sedangkan kita ini perlu tahu, kalau kita mau aman dunia dan akhirat, itu kita betul-betul harus apa? Betul-betul harus mentauhidkan Allah. Kita mau aman dunia, mau aman akhirat, harus benar-benar mentauhidkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Mereka-mereka yang beriman kepada Allah dengan iman yang hakiki, dengan iman sebetul-betulnya iman. Wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Mereka enggak campurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Sekarang banyak enggak orang mencampuri iman dan kesyirikan? Banyak tidak? Wallah banyak. Wallahi banyak. Imma khurafat, bahkan sampai ke syirik-syirik besar. Anak ambil contoh, dia sholat betul sholat, tapi masih datang ke dukun. Ada enggak? Ada banyak. Sholat dia. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dia campurkan keimanan dengan apa? Kesyirikan. Nah, tapi kalau orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, mereka enggak campur adukkan iman mereka bidzulmin, dengan kesyirikan, ulaika lahumul aman, maka mereka mendapatkan keamanan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pak, di sini penting bagi kita. Jangan antum kira, oh enggak Ustaz, sekarang zaman semakin canggih, insya Allah kesyirikan itu semakin ditutup oleh Allah. Oh enggak. Semakin canggih zaman ini enggak menutup kesyirikan-kesyirikan yang ada. Antum tahu, Pak, bahkan dukun pun main TikTok. Cek khaddam. Tahu antum tuh waktu itu yang sempat viral, cek khaddam lewat apa? TikTok. Zaman 2025 masih ada cek khaddam. Tapi kalau dulu mereka datang ke dukun, ke rumahnya. Sekarang cuma lewat apa? TikTok. Na'udzubillah. Antum ceklah itu. Sempat viral, sempat ramai waktu itu. Antum kira dukun itu tidak main teknologi? Main mereka. Dengan versinya mereka. Nah, di sini, Pak, ada banyak sekarang iman-iman yang dicampurkan kesyirikan. Kalau ditanyakan apa agama mereka, jawabannya apa? Islam. Tapi mereka nggak ngerti apa itu hakikat Islam. Mereka nggak tahu apa hakikat Islam. Tahu, Pak, siapa yang tahu arti Islam? Tunjuk tangan. Ayo, tonton. Tahu? Ayo. Yang lain? Satu lagi, fadlan. Ayo, Ustaz ini, Masya Allah. Ayo, fadlan. Ayo, Masya Allah. Al-istislamu lillahi bitauhid. Kita ini serahkan diri kita dengan mengesahkan siapa? Allah. Walinqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan ketaatan Allah Azza wa Jal.
Yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahli. Kita berlepas diri dari kesyirikan dan apa? Pelakunya. Sekarang banyak orang agama Islam tapi nggak bisa melepaskan diri dia dari apa? Kesyirikan. Masih datang minta rezeki ke A, ke B, ke C. Padahal kalau minta rezeki minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Kalau ada yang bertanya, wahai Muhammad, kepada engkau tentang saya, fa inni qarib, kata Allah. Aku ni apa? Dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan setiap orang yang mau meminta kepada saya. Nah, di sini Pak, yang perlu kita perhatikan, sekarang banyak orang-orang datang minta rezeki, itu kemana? Mereka-mereka yang ada di alam apa? Kubur. Mereka campurkan, Mbak. Sekarang di akhir zaman nih justru semakin ramai, semakin marak nih, Mbak, meminta kepada ahli kubur. Sampai detik ini, Mbak, banyak nggak orang-orang yang melakukan safar jauh tujuannya untuk minta rezeki kepada penghuni kubur? Banyak nggak? Banyak, Mbak. Bahkan tuh dibuat travelnya. Dibuat apa? Travel. Mereka nih traveling jauh, safar, tujuannya untuk meminta rezeki. Nyampe sana disuruh bayar. Nyampe kuburan disuruh apa? Bayar. Lah antum kalau minta rezeki ngapain antum kasih? Berarti mereka pun juga butuh apa? Fulus. Maka mereka pun juga butuh fulus, Pak. Ini cuman pengelabuhan, penipuan. Kalau kita memang mau mentauhidkan Allah Azza wa Jal, tauhidkan Allah Azza wa Jal. Minta rezeki cuman kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hatta mereka-mereka yang ada di kuburan, wallahi mereka itu enggak akan bisa ngabulkan apa yang kita minta. Allah firmankan dalam Al-Quran Karim. Allah mengatakan dalam Al-Quran Karim, kalau seandainya intada'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka-mereka penghuni kubur, maka mereka nggak akan bisa mendengarkan apa yang kalian minta. Wa in sami'u mastajabu lakum. Kalau mereka pun dengar apa yang kalian minta, mereka nggak bisa kabulkan apa yang kalian minta. Udahlah mereka nggak dengar. Yang kedua mereka nggak bisa apa? Kabulkan. Untuk apa kita meminta? Makanya di sini Pak, kita ini darurat tauhid di akhir apa? Zaman. Darurat kita ini. Wallahi darurat sedarurat-daruratnya. Apalagi khurafat banyak masuk. Hadis khurafat mbah-mbah kita dulu, na'udzubillah. Antum tahu khurafat yang paling na'udzubillah yang merugikan umat Islam? Khurafat malam Jumat. Tengah malam apa? Itu Pak, khurafat merugikan anak-anak antum. Wallah sahih. Anak antum jadi penakut di situ. Khurafat semuanya. Anak nggak usah jauh-jauh, Pak. Tengah malam itu yang bertebaran malaikat atau syaitan? Tengah malam yang bertebaran untuk kita malaikat atau syaitan? Malaikat. Jam 12 malam itu Pak, bukan syaitan yang bertebaran. Syaitan itu bertebarannya di waktu maghrib. Nah, anak-anak kita waktu maghrib dikeluarkan semuanya. Tengah malam ditakut-takuti. Padahal maghrib yang keluar siapa? Syaitan. Makanya jangan dikeluarkan Pak waktu maghrib anak-anak kecil. Kecuali antum ruqyah. Anak tetap anak bawa anak-anak ke masjid. Tapi anak apa? Ana ruqyah, ana doakan a'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli ainin lama wa min kulli syaitanin wa hamma. Ana doakan sudah selesai bismillah ya Allah nak berangkat kita ke masjid. Tapi sekarang anak-anak kecil dibiarkan hanya untuk main tok gitu. Di masjid habis itu keluar dia mah enggak dijaga sama orang tua dan sebagainya. Ini bahaya, Pak. Nah, sekarang anak-anak kita dikeluarkan waktu maghrib, ditahan waktu kapan? Tengah malam. Kalau Nabi beda, Pak. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Gara-gara khurafat nih, Pak. Akhir zaman merugikan umat Islam. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Idza qarabatis syams fakufu sibyanakum. Kalau matahari sudah mulai terbenam, tahan anak-anak kalian di rumah kalian, jangan dikeluarkan. Fakufu sibyanakum. Tahan anak-anak kalian, tutup jendela-jendela semuanya. Kenapa alasannya? Fa inna syayatina tantashiru hina idzin. Karena di saat itu yang nyebar siapa? Syaitan. Di saat itu yang nyebar syaitan. Tapi apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Fa idza dhahaba amatul lail. Kalau seandainya larut malam sudah datang, udah memasuki tengah malam, faba'athuhum. Bebaskan mereka, keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Kenapa? Karena di saat itu yang nyebar siapa?
para malaikat. Sekarang kita ditakut-takuti. Masya Allah. Jangan tengah malam. Nanti ada apa? Pak, antum tahu di Amerika setannya cuma satu, apa namanya? Dracula. Di Cina cuma satu, apa namanya? Vampir. Di Arab cuma satu, ghul namanya. Hadis Nabi, wa idza taqawwalat alaikumul ghailan. Hadis Nabi, ghul. Di Indonesia semua dikoleksi. Pocongnya, terus genderuwonya, yang tua ada, suster ngesot pun ada, kuntilana ada, tuyul pun ada. Masya Allah, semua dikoleksi orang Indonesia. Dan antum kira Pak, akhir zaman semakin stop kesyirikan khurafat itu? Oh enggak, semakin rame itu Pak. Syaiton itu Pak dilariskan di Indonesia, dilariskan, dikontenkan, bahkan di YouTube masuk, bioskop masuk, di semua platform live itu Pak masuk Pak. Padahal banyak penipuan-penipuan di sana, tidak hakiki. Akhirnya dampaknya apa? Anak-anak kita, anak-anak apa? Penakut. Wallah penakut anak-anak sekarang nih Pak. Na'udzubillah. Imannya tuh kayak Masya Allah rapuh banget gitu. Dan antum tahu Pak, na'udzubillah, yang paling ditakuti lagi bukan tengah malam. Tengah malam, malam apa? Jumat. Padahal malam yang paling afdal malam apa? Jumat. Wallah ini talbis iblis. Syaitan yang bergerak di akhir zaman nih Pak. Bagaimana mereka itu akhirnya nggak menghidupkan tengah malam. Padahal ulama salaf zaman dahulu mereka menghidupkan malam bukan di awal malam, tapi tengah malam sampai sepertiga malam, sampai ke waktu subuh Pak. Itu waktu mereka menghidupkan malam. Dan terbukti Pak, terbukti tengah malam tuh yang keluar tuh para malaikat tuh terbukti. Bahkan kata Allah SWT, Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Terbukti kenapa Pak? Ana itu punya ayam kampung. Dulu banyak banget. Tujuannya untuk kami makan-makan dengan santri. Itu bisa sampai 40-an ayam kampung. Insyaallah. Banyak banget ayam kampungan waktu itu. Anak pelihara sendiri aja, nggak anak jual. Pokoknya ada setiap waktu itu Pak, semisal sebulan 2 kali itu anak buat acara untuk makan-makan dengan apa? Santri. Anak tuh sampai hafal Pak. Tunggulah jam 11 lebih gitu ya. Itu ayam tuh mulai apa? Berkokok. Padahal Pak, kalau antum nggak percaya, hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan idza sami'tum siyahadika. Kalau kalian dengar suara kokokan apa? Ayam. Fas'alullaha min fadli. Berdoa kepada Allah, minta keutamaan Allah. Apa sebabnya? Apa alasannya? Fa innaha ra'at malaka. Karena ayam ketika berkokok dia sedang melihat siapa? Malaikat. Dan ternyata Pak, ayam itu ada buta. Kapan butanya? Ada buta ayam. Kapan itu? Waktu maghrib. Mulai waktu maghrib sampai malam dia buta. Buta. Makanya Pak, nangkep ayam itu nggak ada ceritanya siang. Nangkep ayam kapan? Maghrib, malam. Itu ditangkap Pak. Itu ditangkap ayam itu. Anak datang ke kandang, anak ambil ayam, sudah anak ikat untuk besok, selesai. Kalau nangkepnya siang susah banget ditangkap. Anak nggak bisa nangkap ayam itu siang nggak bisa. Tapi santri bisa. Santri itu pokoknya hebat. Masya Allah. Ada bilang kita mau makan-makan nih besok kita makan-makan. Antum bisa nggak siang ini antum tangkap ayam A B C. Anak tunjuk tuh gitu. Bisa. Ustadz, sudah kami tangkap ayamnya. Masya Allah. Yang bisa nangkep ayam siang-siang cuman apa? Santri. Masya Allah. Saking semangatnya mereka mau makan gitu kan. Masya Allah. Ayo. Jadi antum tahu kan, itu di malam hari dia buta. Tapi saking terangnya cahaya malaikat, ayam masih bisa apa? Berkokok. Lihat dia, lihat. Berkokok ayam tuh dari jam 11 itu ganti-gantian aja ayam tuh berkokok sampai kapan? Subuh. Kalau jam 11 nih Pak, nggak sering. Istilahnya ritme itu nggak sering berkokoknya. Tapi kalau sudah masuk sepertiga malam, itu semakin sering ayam apa? Berkokok. Apalagi waktu subuh, itu para malaikat tuh pada turun semua. Kalau antum nggak percaya, cobalah pelihara ayam. Antum ada ayam kampung? Antum pelihara lah. Antum tahu itu Pak. Kalau antum melihara, insya Allah anak yakin antum tahu itu, kondisi itu. Ini menunjukkan Mbak, anak-anak sekarang takut betul sama tengah malam. Padahal tengah malam ini waktunya ibadah da'bus salihin, kata Nabi SAW. Alaikum biqiyamil lail, kata Nabi.
Kalian nih jagalah sholat malamnya, sepertiga malamnya dijaga. Kenapa? Fa innaha da'bus salihin. Karena kita ini menghidupkan malam kebiasaan orang-orang apa? Soleh. Tapi sekarang anak-anak ini udah pada penakut. Hatta santri ini bisa jadi penakut di akhir zaman ini, Pak. Ana pernah kondisi qadarullah juga sudah. Ini cerita sedikit, masya Allah. Jadi ana pernah ngeruqyah. Ada salah satu santri baru, tapi santri i'dad duat, yang masa belajar itu cuma 3 tahun, memang dipersiapkan untuk jadi dai gitu. Kami terima, dulunya dia ini banyak masalah. Dia sampai ke batas na'udzubillah, sampai pernah nyoba narkotika gitu. Kami terima dan sebagainya. Tapi biasa Pak, kalau orang kejiwaannya sudah banyak dosa-dosanya, kesyirikannya dan sebagainya, banyak ngelamun dia, menyesali dengan zaman-zaman yang dulu dia kerjakan. Akhirnya dari situlah pintu syaitan tuh bisa merasukin diri dia. Tapi akhirnya dia banyak ngeluh gitu, sampai nangis. Ana bilang, jadi dia cerita, curhat sama salah satu ustadz di pondok kami. Lama itu, dari ba'dal isya habis kajian sampai tengah malam, hampir jam 12. Ana nanya, mana Ustadz Fulan? Oh lagi ini Ustadz, lagi curhat sama Kak Fulan. Yang lebih tua tuh di sana tuh memanggilnya Kak gitu, Abang Fulan gitu. Oh taib. Ana akhirnya ke sana. Ana bilang, Ustadz udah, nggak usah dengerin curhatnya dia lagi. Ana bilang, ini nih keganggu setan. Ana bilang, besok antum ana ruqyah subuh. Ana bilang, antum siapkanlah doa zikir pagi, Ana bilang, ba'da subuh antum zikir, habis ana ruqyah antum. Ana bilang. Ketika itu Pak, masya Allah, besok subuhnya ana langsung ruqyah. Ketika ana baru megang doang, ana baru mengucapkan a'udzubillahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu Pak, langsung dia kemasukan. Langsung dia bilang, ampun Ustaz, ampun. Setan yang berbicara. Anak-anak ini ana lupa lagi halaqah mereka. Lagi halaqah di mana? Masjid. Ana ngeruqyahnya di masjid. Ketika dia teriak, ampun Ustaz, ampun. Itu Pak, peristiwa yang anak-anak tuh baru lihat ada orang kesurupan ketika di ruqyah, langsung kabur semuanya. Anak-anak tuh langsung apa? Kabur, langsung takut. Ada ustadz-ustadznya bilang, udah nggak apa, biarin di sini. Anak lupa, ya Allah, iya ya. Akhirnya suruh mereka semua untuk apa? Untuk pulang dulu ke asrama untuk nggak lihat kondisi itu. Tapi pas besoknya, lewatlah malam itu. Besoknya anak bangun anak-anak. Pas ana bangunin kok bau pesing. Rupanya Pak, kencingnya di jendela. Masya Allah. Karena nggak berani untuk berangkat kemana? Toilet kamar mandi. Ini Pak, takut betul. Akhirnya ana kumpulkan semua santri. Ana bilang nggak boleh ada jadi penakut. Ana bilang tauhid di sini dijaga. Jangan sampai penakut sama syaitan. Jadilah sebagaimana Umar bin Khattab. Apa kata Nabi SAW? Lau salaka Umaru fajjan. Kalau Umar melewati sebuah jalan, la salaka syaitanu fajjan min ghairi fajj Umar. Niscaya syaitan itu akan cari jalan yang lain selain jalannya siapa? Umar. Ditakuti Pak Umar bin Khattab. Jadi kayak gitu. Jangan jadi orang budak-budak siapa? Syaitan. Sama syaitan takut, Sampai kita na'udzubillah di akhir zaman nih Pak, kita melewati pohon beringin, kita bilang apa? Misi mbah siapa? Misi mbah, wallah mbah siapa Pak? Wallahi pohon ini siapa yang menghidupkan? Allah Azza wa Jal. Allah yang menghidupkan, Allah yang ngasih rezeki untuk pohon ini. Kok bisa-bisanya kita misi sama mbah? Mbah siapa yang kita minta misinya? Kalau ulama salaf zaman dahulu, biasa aja mereka jalan tempat sepi, mereka cuma mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, selesai. Ini enggak ditakut-takuti A, B dan C. Dan ini akhir zaman udah banyak apa? Dulu ada kejadian juga, lewati terowongan apa harus apa? Klakson. Harus klakson. Ini khurafat yang terjadi. Dan dikira Pak, antum enggak, dulu misi mbah. Teknologi semakin canggih di akhir zaman, klakson. Yang dulu cuma misi mbah, sekarang pakai apa? Klakson. Beberapa kali di klakson. Dan kesyirikan nih, wallahi enggak akan pernah mati. Nggak akan pernah mati sampai akhir apa? Zaman. Itu yang harus kita jaga. Makanya Pak, jangan sampai kita ini agamanya Islam, tapi Islamnya cuma Islam apa?
KTP. Dia itu nggak sadar Pak konsekuensi tauhid itu apa. Makanya Abu Talib itu tahu konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jal. Diajak oleh Nabi mengucapkan itu, Abu Talib sadar sesadar-sadarnya konsekuensinya apa, dampaknya apa habis mengucapkan itu. Dampaknya apa? Harus tinggalkan agamanya Abdul Muttalib, nyembah patung A, nyembah batu B, nyembah pohon C, nyembah kayu D. Ini harus ditinggalkan semua oleh Abu Talib. Abdul Muttalib dulu nyembah patung-patung, bahkan patung itu dikoleksi di dalam Ka'bah. Dikoleksi. Mereka minta kepada patung-patung tersebut. Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami nggak nyembah mereka kecuali agar mereka ini mendekatkan kami kepada siapa? Allah. Sama dan peristiwa kita sekarang nih. Kami nggak minta kepada mereka kecuali agar mereka ini dekatkan kami dengan siapa? Allah SWT. Abu Talib diajak oleh Nabi kita Muhammad untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi tahu konsekuensinya. Makanya ketika Abu Jahal mengatakan atarghab an millati Abdul Muttalib, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib? Mikir dia, iya. Kalau mengucapkan la ilaha illallah, mau nggak mau harus meninggalkan Abdul Muttalib agamanya. Dan yang terakhir ujungnya, Abu Talib apakah beriman ataukah masih di atas kekufuran? Jawabannya apa? Masih di atas kekufuran. Karena itu konsekuensinya. Kita banyak mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, bahkan ngulangi berkali-kali la ilallah, tapi tidak tahu apa konsekuensi. Nggak tahu lah wazimut tauhid. Makanya kita ini harus sadar sesadar-sadarnya, kita harus ilmui apa itu la ilaha illallah. Hadis Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang dia mati dalam kondisi dia tahu betul apa itu la ilaha illallah. Banyak orang mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak tahu apa la ilaha illallah, nggak tahu apa konsekuensinya. Banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak tahu. Nah, kalau dia meninggal dalam kondisi dia tahu betul apa la ilaha illallah, tentang tauhid dipelajari sampai habis oleh dia, maka apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dakhalal jannah. Niscaya dia ini masuk ke dalam apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Na'am, wallahu alam bissawab. Baik. Kemudian ada beberapa tantangan tauhid di akhir zaman. Disebutkan ujian tauhid yang paling besar adalah Dajjal. Sekarang Pak, jangankan bicara Dajjal. Dajjal nih Pak, wallah fitnahnya besar banget. Wajar pengikutnya banyak. Ada orang ngaku bisa bahasa semut, bisa bahasa malaikat, bisa bahasa Suryani, pengikutnya banyak. Pengikutnya apa? Banyak. Dajjal tuh belum apa? Turun. Dajjal wallahi belum turun. Semua bahasanya sama. Yang ajibnya bahasa semut sama bahasa malaikat sama-sama makolli. Bahasanya apa? Sama. Tapi banyak yang ikut Pak. Wallahi banyak yang ikut. Apa kabarnya di akhir zaman ketika Dajjal apa? Keluar. Ini nunjukkan Pak. Coba lihat. Antum tahu dulu sebelum zaman-zaman itu ada seseorang wanita yang ngaku sebagai nabi, bahkan diangkat lagi malaikat, bahkan diangkat lagi jadi Tuhan. Siapa dia? Iya, itu dia. Ini Pak, kondisi ada pengikutnya, wallah ada pengikutnya. Dan kondisi ini Pak di akhir zaman. Dan banyak pengikutnya. Apalagi kalau seandainya nanti yang muncul siapa? Dajjal. Ana yakin Pak, Dajjal yang kecil-kecil yang kerucu-kerucu ini, itu mereka dan bala pententaranya ngikuti Dajjal yang paling besar, Ad-Dajjalul Akbar. Siapa? Al-Masih Ad-Dajjal. Ini tantangan tauhid ini Pak. Kalau seandainya kita saja masih ngikuti tokoh-tokoh agama yang masih tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jal, apa kabarnya umat manusia, umat Islam ketika dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jal apa? Ad-Dajjal. Maka hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ati khalqun akbar minad Dajjal. Tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan sejak Adam diciptakan sampai tegaknya hari apa? Kiamat, yang fitnahnya lebih besar dibandingkan fitnah apa? Dajjal. Ini yang paling besar Pak. Wallahi ini yang paling apa? Yang paling besar.
Makanya ketika mereka-mereka ini tidak bisa menjaga diri mereka dari dajjal yang kecil, apalagi dajjal yang besar. Dajjalnya ada banyak, Pak. Hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi thalathuna dajjalun kadzabun. Akan muncul nanti 30 dajjal. 30 ini yang besar-besar pengikutnya banyak. Kalau yang tadi makal itu masih hitungan enggak dihitung 30 tadi. Tidak dihitung apa? 30. Tapi yang pembesarnya, yang pengikutnya seluruh muka bumi itu ada banyak. Contohnya Mirza Ghulam Ahmad, yang aku sebagai apa? Sebagai nabi. Ini dajjal besar ini, Pak. Ada banyak dajjal. Nah, yang dihitung oleh Nabi SAW ini dajjal besar. Tapi ada yang paling besar, Al-Masih Ad-Dajjal. Ini ternyata kalau dajjal ini masih banyak pengikutnya, ana yakin dajjal keluar yang paling besar, mereka semua akan mengikuti. Dan ini ujian bagi kita. Bisa nggak kita ini tidak ngikuti dajjal yang kecil, sehingga mudah-mudahan dajjal yang besar pun kita kita bisa tinggalkan. Karena banyak orang selamat dari dajjal kecil, tapi nggak selamat dari dajjal yang mana? Besar. Kalau dajjal yang kecil aja nggak selamat, apalagi dajjal yang apa? Yang besar. Nah, Allah alam. Adzan. Azan dulu, kita lanjutkan pada adzan. Ini sholat dulu atau? Ayo, masyaallah. Fadhal. Allah akbar, Allah akbar. Taib, jadi tantangan tauhid di akhir zaman itu yang paling besar fitnah apa? Dajjal. Taib, yang kedua, yang berikutnya adalah iftiraqul ummah. Umat akan bercerai-berai, banyak pertikaian, banyak perpecahan. Maka keselamatan hanya untuk mereka-mereka yang ikhlas kepada Allah dan mutabaah ngikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hawa nafsu,
bukan ingin dipuji, bukan ingin disanjung, bukan ingin disebut, bukan ingin dianggap. Wallahi mereka akan terus berpecah. Wala yazaluna mukhtalifin, kata Allah. Umat Islam akan terus berpecah, akan terus berpecah, akan terus berpecah. Illa man rahima rabbuh. Kecuali mereka-mereka yang dirahmati oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka minta petunjuk dari Allah. Di akhir zaman ini banyak pertikaian-pertikaian. Fulan ghibah fulan, Allan ghibah Allan. Ini wallah banyak sekali. Dan ini kejadian di akhir zaman. Semakin datang zaman berikutnya, zaman pertikaian akan semakin besar. Makanya minta terus pertolongan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak itu akan bingung sendiri. Wallahi lazim sahih. Bahkan banyak mereka futur, enggak lagi kajian sebab awalnya itu gara-gara itu. Al-iftiraq, adanya perpecahan, akhirnya dia tinggalkan betul-betul itu agama. Na'udzubillah. Kenapa enggak siap dengan kondisi itu? Harusnya enggak apa-apa. Tinggal minta perlindungan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW mengatakan wa taftariku ummati. Umat Islam akan terpecah belah ala 73 millatan. Totalnya itu 73 millah kelompok. Kulluhum finnari illa millah wahidah. Semuanya di dalam api neraka kecuali satu kelompok. Satu kelompok ini apa kata Nabi kita sallallahu ma ana alaihi al-yaum ashabi. Jalan itu, kelompok itu adalah yang aku dan para sahabatku di atas ajaran tersebut. Nah sekarang faktanya semua orang ngakui, semua kelompok mengaku di atas ajarannya Nabi dan para sahabat. Tapi kenapa bertikai? Kalau memang semuanya di atas qala Allah, di atas qala Rasul, harusnya tidak ada apa? Pertikaian. Itu harusnya. Tapi faktanya banyak sekali. Inilah apa yang menyebabkan atau penghalang-penghalang tauhid. Dan banyak akhirnya orang tuh nggak lagi kajian gara-gara itu. Makanya ana nasihatkan ansahukum ayyuhal ikhwah. Ana nasihati kita ini banyak sekali pertikaian. Di mana-mana pertikaian. Antum cuman berpegang kepada qala Allah qala Rasul. Jangan pihak ke A, ke B, ke C, ke D manusia. Bukan. Antum jangan pihak kepada kiai A, kiai B, ustaz A, ustaz B. Jangan. Pihaknya antum hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada masanya mereka-mereka ini juga salah. Al-Imam Malik rahimahullah, beliau lagi ngajar, Imam Malik. Tiba-tiba ketika Imam Malik lagi ngajar, beliau mengatakan kullun yu'khadhu wa yurad. Semua pendapat manusia, ucapan manusia bisa diambil, bisa apa? Ditolak. Hatta ustadz-ustadz kita, hatta para kiai-kiai kita, itu ucapan-ucapan mereka bisa diambil, bisa apa? Ditolak. Jadi enggak semuanya 100% apa? Benar. Yang 100% semuanya benar illa sahibu hadil qabr. Peganglah ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus berpegang teguh bihablillah, dengan talinya Allah Subhanahu wa taala, dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan pun kalau ada pertikaian, jangan sampai antum itu masuk ke dalam pertikaian itu. Jangan masuk. Dan di akhir zaman orang yang terbaik adalah mereka-mereka luzumul bait. Yang mereka-mereka ini enggak masuk di fitnah. Yang mereka-mereka ini lebih memperbanyak diam di mana? Di rumahnya. Antum ke masjid jangan pernah tahu tentang masalah A, B dan C. Yang antum tahu cuma qala Allah dan qala Rasul. Kalau udah masuk ke dalam ghibah antum tinggalkan. Takutnya tauhid kita ini bermasalah. Ana tahu beberapa ikhwah enggak lagi kajian, enggak lagi nampak untuk menuntut ilmu sebabnya gara-gara itu. Sakit hati dengan A, sakit hati dengan apa? B. Kenapa dia masuk ke pintu fitnah? Kenapa dia masuk ke pintu apa? Fitnah. Harusnya datang ke masjid, sholat. Datang ke masjid untuk apa? Kajian. Kalau ada satu yang memercikkan pintu iftiraq, pintu perpecahan, atau bahkan na'udzubillah ghibah yang dinormalisasikan, yang dianggap wajar ghibah tersebut, antum pergi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala taq'udu ma'ahum. Jangan duduk bersama mereka. Sampai kapan? Hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Sampai mereka-mereka ini pindah pembahasan yang lain. Kalau kita enggak mau, kita ini enggak ngomong, kita enggak ikut ghibah, cuman kita duduk bersama mereka, ikut dengar.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innakum idzam mithluhum. Kalian sama statusnya dengan mereka. Sama-sama tukang apa? Riba. Itu ujung-ujungnya banyak orang sakit hati. Makanya ana sarankan kepada antum semua, jangan kita memperbanyak masuk di pintu apa? Fitnah. Wallahi tauhid ini itu syaitan akan terus bergerak. Antum tahu, masya Allah, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad mengatakan, Aisa iblis an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Iblis itu udah putus asa, dia udah pesimis untuk memerintahkan mereka-mereka yang di jazirah Arab untuk berbuat syirik, nyembah iblis. Udah nggak bisa lagi di jazirah Arab, udah sulit sekarang kondisinya. Tapi apa kata Nabi kita SAW? Walakin fit tahrishi bainahum, yang bisa menghantarkan mereka, mencegah mereka dari pintu tauhid dengan cara apa? Bercerai-berai. Akhirnya futur, akhirnya malas, akhirnya masjid nggak nampak lagi. Bahkan naudzubillah Pak, pertikaian terjadi, orang tuh bisa benci dengan masjid, bisa benci dengan apa? Masjid. Naudzubillah, saking buruknya pertikaian Pak. Bahkan rela sholat di rumahnya, nggak mau ke masjid gara-gara apa? Pertikaian. Anak sholat di rumah aja lah, nggak mau ke masjid. Masjid itu ada Pak Fulan, ada Mas Fulan. Wallahil adzim, itu dibawa ke sana. Awalnya antum jangan pede Pak, nggak sholat di masjid. Anak kan tetap sholat saat di rumah. Iya, siapa yang jamin? Ana tahu Pak, dulu di tempat kami ada salah satu jamaah, ana rukyah dia kemasukan syaitan ketika itu. Ana bantu rukyah. Kemudian ketika ana merukyah, datanglah waktu asar. Akhirnya ana bilang, ana sadarkan dulu bapak ini, Pak, sadar Pak. Bismillah, ana sadarkan dia dulu, sadar dia. Udah adzan asar. Sholat dulu kita ke masjid. Habis itu, Ustaz, ana boleh sholat di sini aja? Enggak Pak, antum udah ngaji kok. Ana tahu kenal beliau tuh dulu sering ngaji. Antum udah ngaji, ke masjid, ana bilang. Katanya, oh enggak Ustaz. Akhirnya ana dibisikin dengan ikhwan yang lain, Ustaz, beliau itu enggak pernah lagi sholat, bukan lagi ke masjid. Masya Allah. Akhirnya ana bilang, Pak, antum enggak mau ke masjid, ana enggak ngerukyah antum. Antum kalau mau ana rukyah, ana bantu untuk ngobatin. Antum harus kemana? Ke masjid, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla untuk disembuhkan. Ana bantu ngobatin doang, ana bilang. Tapi kalau antum enggak mau ke masjid, ana enggak akan mau ngerukyah antum, ana bilang gitu. Akhirnya berangkat ke masjid. Pas pulang cerita dia, iya Ustaz, ana dulunya merasa aman-aman aja untuk sholat di rumah. Rupanya akhirnya ana enggak lagi sholat. Masya Allah. Akhirnya ana tanya ke ikhwah, jadi apa yang tersisa dari beliau? Kata ikhwah, ada Ustaz. Apa? Jenggotnya. Masih ada jenggotnya, tapi nggak pernah lagi sholat. Jenggotnya masih ada. Ya ana tanya, apa yang tersisa dari beliau? Akhirnya ana mau tahu kapasitasnya untuk ana ajarkan dari awal. Nggak ada lagi Ustaz. Yang sisa cuma apa? Jenggotnya masih ada, alhamdulillah. Jenggotnya tapi masih apa? Masih ada, tapi nggak lagi sholat. Ini Pak, orang itu dengan cara fit tahrishi bainahum, untuk saling membenci, saling bertikai, ujungnya bisa nggak sholat. Karena dia benci banget sama masjid itu, karena ada Pak Fulan. Bahaya nggak itu? Wallah bahaya. Makanya penghalang untuk kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla disebutkan iftiraqul ummah. Perpecahannya apa? Perpecahannya umat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, penghalang kita dari tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjamurnya para penyeru kesesatan, para dai-dai kesesatan. Ini disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, du'atun ala abwabi jahannam. Mereka-mereka inilah para dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka apa? Jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Siapa-siapa yang memenuhi dakwahnya mereka para dai yang ngajak kepada pintu jahannam, qadhafuhu fiha, kita akan dimasukkan oleh mereka ke dalam neraka apa? Jahannam. Na'udzubillah. Jadi bahaya nih Pak. Sekarang banyak dai-dai yang menyuruh kepada apa? Kesyirikan. Wallahi banyak Pak. Banyak dai nggak apa-apa pakai gelang untuk apa sehat. Antum tahu itu? Itu Pak terjadi. Nggak apa-apa kasih apa? Jimat, letakkan di anak kita apa? Gelang biar nggak gampang demam. Ini terjadi Pak. Dia imam di mana? Masjid. Itu yang ngajarkan, na'udzubillah. Sekarang banyak sekali du'atun ala abwabi jahannam. Yang paling ngeri du'at, dai-dai yang mengajak kepada kesyirikan. Kalau kemungkaran yang lain jauh lebih banyak Pak, ngajak kepada riba. Ada ustadz ngajak kepada apa?
riba, naudzubillah. Antum tengok videonya itu Pak. Naudzubillah. Dengan terang-terangan dia mengatakan riba itu apa? Halal, naudzubillah. Ada dai-dai yang mengajak kepada kemungkaran yang lainnya, zina. Kata mereka zina itu seperti perbudakan, milkul yamin, persis, same, sama, nggak ada bedanya. Zina sama dengan apa? Perbudakan. Kalau perbudakan halal berarti pacaran juga apa? Halal kata dia. Bahkan sempat ditolak itu sampai mau dijadikan disertasi S3 kan? Tahu nggak antum dulu itu konsep milkul yamin? Iya, doa ala abwabi jahannam. Walhamdulillah MUI gerak, semua ulama tokoh-tokoh agama kita apa? Gerak untuk membantah itu. Tapi ada doa ala abwabi jahannam. Nah, dai-dai yang lebih paling ngeri itu Pak, bukan cuma zina, riba, bukan, tapi ngajak kepada apa? Kesyirikan. Minta kepada ahli kubur A, minta sembah pohon B, kasih dia ini apa? Sesajen, persembahan. Allahu akbar. Pak, ana kalau seandainya cinta ana diduakan, pasti ana marah betul. Kita punya istri kita malah mencintai yang lain, marah nggak kita? Wallah marah. Bagaimana dengan Allah azza wajalla? Kita apa kata Allah? Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka cinta Allah iya, tapi juga sama dengan seperti mereka mencintai yang lain sebagaimana mereka mencintai siapa? Allah. Diduakan Allah azza wajalla, disekutukan. Siapa yang nggak marah, Pak? Kita aja cinta kita kalau disekutukan, diduakan, marah nggak kita? Marah. Ini kita lebih sayang dengan pohon tersebut. Kita sampai sujud untuk pohon, na'udzubillah. Dengan ritual-ritual tertentu. Du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang mengajak kepada apa? Kesyirikan. Dan bahkan yang lebih ngeri dulu Pak, Masya Allah ya. Antum tahu batu yang paling afdal di atas muka bumi, batu apa? Hajar Aswad. Hajar Aswad nih, itu nggak ada keutamaan apapun, nggak ada keutamaan apapun. Dia ini keutamaannya cuman yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Selebihnya sama dengan batu-batu yang lain. Dia ada keutamaan, ada cuman yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Hajar Aswad itu turun dari mana? Surga. Ya sudah, dia nggak bisa ngasih kita manfaat, dia nggak bisa ngasih kita apa? Mudarat. Sama dengan batu yang lain, nggak ada bedanya. Tapi dia ini turun dari mana? Surganya Allah Azza Wajalla. Awalnya dia putih, jadi apa? Hitam. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu nggak mau aslinya mencium, tapi karena Rasul mencium, akhirnya Umar juga apa? Mencium. Bahkan apa kata Umar bin Khattab? Ya kepada Hajar Aswad, inni a'lam annaka hajarun. Aku tahu betul engkau ini cuman batu. La tanfa'u la tadur. Engkau enggak bisa ngasih saya manfaat, engkau enggak bisa ngasih saya apa? Mudarat. Enggak bisa. Walaula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau aku tidak lihat Rasul mencium engkau, mustahil aku cium engkau. Karena cuman apa? Batu. Itu Hajar Aswad yang keutamaannya batu dari mana? Surga. Nggak bisa ngasih manfaat. Pak, muncul Hajar Ponari. Hajar apa? Ponari. Kalah pamor Hajar Aswad tuh Pak di Indonesia, kalah pamornya dulu sama Hajar apa? Ponari. Timur Indonesia, Barat Indonesia berangkat Pak untuk ngusap Hajar apa? Ponari. Hajar Aswad antum usap 1000 kali nggak bisa nyembuhkan penyakit antum. 1000 kali antum usap-usap kayak gini Bu, sampai gosong itu nggak akan bisa. Hajar Aswad itu dulu putih, diusap oleh Bani Adam karena dosa-dosanya Bani Adam. Sawadat dzunubu Bani Adam. Jadi hitam gara-gara dosa Bani Adam. Nggak itu bisa menyembuhkan kita. Lah, Hajar Ponari. Hajar Ponari dari mana? Surga? Enggak. Surga mana? Surga mana, Mbak? Ternyata banyak mereka kiai-kiai atau mungkin imam-imam masjid nyuruh kalau mau sembuh berangkatlah kemana? Hajar Ponari. Inna'udzubillah. Itu terjadi Pak. Ya, jadi gini, ada beberapa orang yang jahil tapi ditokohkan. Tapi apa? Ditokohkan. Ketika mereka nggak tahu ilmu, akhirnya berfatwa berangkatlah kalau mau sembuh ke Hajar Ponari tadi. Padahal Hajar Aswad pun nggak bisa menyembuhkan apa? Penyakit kita. Nah inilah penyeru kepada kesesatan, penyimpangan itu banyak. Nah anak nggak tahu Hajar Ponari itu di mana sih letaknya? Jombang tuh Jawa Timur kan ya? Jombang Jawa Tengah ya?
Oh iya, Anda nggak tahu Jawa Timur. Anda taunya cuma Jember doang. Masyaallah. Anda Jawa Timur cuma ke Jember doang gitu. Anda lama di Jember juga gitu. Tapi yang lain tuh Anda nggak pernah tahu, cuma untuk belajar doang gitu. Tapi ala kulli hal, sekarang apa kabarnya Hajar Ponari? Masih laku? Hilang lah. Kenapa? Nggak terbukti. Nggak terbukti. Cuman orang itu udah keburu untuk berbuat syirik dulu. Gantungkan kesembuhannya kepada apa, batu. Itu makna a'udzubillah. Kenapa? Harusnya umat Islam dari dulu tauhidnya kenceng, nggak akan percaya dia gitu-gitu. Nggak akan apa? Nggak akan percaya. Nah, wallahu alam bishawab. Yang berikutnya penghalang dari tauhid kita mentauhidkan Allah adanya syirik khafi. Syirik yang samar. Apa syirik yang samar? Riya. Ini berat. Riya ini, Pak, ini penyakit orang-orang saleh. Penyakit para ustadz, penyakit para dai yang mereka rajin nyembah siapa? Allah Azza wajalla. Tapi riya ya riya, jangan dianggap riya ini dosa kecil. Lah, riya dosa besar tapi syirik apa? Kecil. Betul dia syirik kecil, tapi dosa-dosa apa? Besar. Jangan dikira oh enggak syirik kecil dosa kecil. Lah, syirik ini semua dosa besar. Tapi ada syirik besar, ada syirik apa? Kecil. Syirik besar mengeluarkan orang dari agama Islam. Syirik kecil dia masih muslim tapi dosa apa? Besar. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan penghalang orang berbuat tauhid dengan murni ikhlas ya kesyirikan. Syirik apa? Syirik khafi tapi dia. Syirik apa? Kecil. Bahkan Nabi kita SAW mengatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian wahai umat Islam itu syirik kecil. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Apa syirik kecil itu wahai Rasul SAW? Beliau mengatakan ar-riya. Apa itu? Ar-riya. Itu yang harus kita hindarkan. Wallahu alam bissawab. Taib. Kemudian anak percepatkan sini cara menguatkan tauhid di akhir zaman. Pertama, talabul ilmi syar'i. Jangan kita berputus untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu nih sampai akhir zaman. Wasilahnya tapi beberapa dimudahkan oleh Allah. Tapi nuntut ilmu sampai akhir zaman. Dan nuntut ilmu yang enggak pernah terputus, nuntut ilmu di masjidnya siapa? Allah. Itu jangan sampai ditinggalkan. Karena nuntut ilmu hukumnya wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ini adalah kewajiban setiap muslim. Orang gampang dikibuli dengan kesyirikan karena dia ini jahil. Karena apa? Jahil, enggak ngaji. Pak, kenapa orang lewatin pohon beringin ngomong misimbah? Sebabnya karena enggak ngaji. Taunya cuman khurafat. Kalau lewat nggak permisi kena A, kalau lewat nggak permisi kena B. Itu masalah di kita. Ditakut-takuti dengan hal-hal seperti itu. Bahkan muncul lagi Pak karena banyak masyarakat yang nggak ngaji sampai takut dengan kolor hijau. Anda nggak tahu juga kolor hijau itu siapa? Pernah nggak ketangkep atau apa gitu? Itu beritanya Pak sampai ke kami Sumatera Selatan. Padahal kolor hijau itu dari mana? Jawa mana? Enggak Jakarta kayaknya. Jakarta ya? Hah? Oh Bekasi. Iya, berarti Jabodetabek betul. Anak kira Jawa Timur lagi. Iya, tapi ala kulli hal itu Bekasi kan kota besar kan? Kota besar, teknologi canggih di mana-mana. Faktanya banyak mereka kemakan khurafat sebabnya enggak apa? Enggak ngaji. Enggak ngaji. Makanya ngaji tentang tauhid itu ngaji yang paling tinggi. Fa'lam kata Allah, ilmuilah oleh kalian, kajilah oleh kalian. Apa kajian kita? Annahu la ilaha illallah. Bahwa saya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Itu yang dikaji kata Allah. Yang paling diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, fa'lam, kajilah oleh kalian. Annahu la ilaha illallah. Kaji apa? Kajian tauhid. Karena banyak mereka-mereka yang berbuat syirik karena tidak mengaji. Kemudian yang berikutnya, agar kita ini dimudahkan untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal, takutlah kita terjatuh dalam kesyirikan. Jangan merasa pede. Jangan merasa apa? Pede. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim juga takut dari perbuatan apa? Syirik. Bahkan Nabi Ibrahim mengatakan wajadnubuni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan saya dan jauhkan anak keturunan saya untuk menyembah apa? Patung. Itu takut dari kesyirikan. Jadi jangan sampai Nabi aja takut kan dari riya nimpa kita umat Islam kan?
Kita harus juga sama, Pak. Jangan merasa pede, anak udah ngaji, insya Allah nggak berbuat syirik. Oh, banyak kesyirikan yang kita nggak tahu ternyata itu syirik, kita kerjakan. Mungkin masih banyak. Makanya ada sebuah doa Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tahu hukumnya itu syirik. Dan aku berlindung kepada Engkau, beristighfar kepada Engkau, minta ampun kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku nggak tahu. Karena ada beberapa orang ternyata itu syirik, dia ketika itu nggak tahu. Oh, kalau itu perbuatan apa? Syirik. Bahaya. Anda ambil contoh, Pak. Antum datang ke dokter. Antum bilang apa ke dokter? Dok, sembuhkan ana. Masalah nggak ini? Masalah. Oh, kok bisa, Ustaz? Iya. Dokter ini nggak bisa nyembuhkan, ngobatin iya. Bedanya mana? Kesembuhan hasil, obat tuh apa? Sebab. Datang ke dokter, antum nggak tahu. Oh iya ya. Salah nggak berarti ucapan itu? Salah. Yang benar gimana? Dok, bantu obatin ana. Dokter bisa nggak ngobatin? Bisa. Karena pengobatannya apa? Cara, wasilah, sebab. Kesembuhan datang cuma dari siapa? Allah. Faktanya banyak ada kondisi dokter spesialis jantung meninggal kena serangan jantung. Kejadian itu, Pak. Kalau memang dokter bisa menyembuhkan, harusnya dia bisa menyembuhkan diri dia sendiri. Nggak bisa. Itu terjadi, Pak. Udah ngaji dokternya, spesialis jantung, tahu jantung meninggal kena serangan apa? Jantung. Allah takdirkan seperti itu. Makanya dokter itu nggak bisa. Nah, kita nggak tahu. Oh, ternyata salah ya ucapan itu. Iya. Nah, antum itu udah tahu dari dulu atau baru sekarang? Faktanya anak ketika nanya, Pak, antum baru tahu ini atau baru tahu ini, Ustaz? Kalau ucapan itu salah, iya. Karena syifa, kesembuhan itu cuma milik siapa? Allah. Maka kita mengatakan Allahumma anta syafi la syifaa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, sembuhkanlah fulan. Isfi, sembuhkanlah si fulan. Kenapa? Karena Engkau adalah asy-syafi, la syifaa illa syifauka. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan milik siapa? Milik Engkau. Kan kesembuhan itu milik Engkau. Nah, kalau kita cuma bisa ngobatin, tadau, berobatlah kalian. Nah, manusia ini cuma bisa berobat dan bisa mengobati. Tapi kalau menyembuhkan, enggak akan ada yang bisa kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Na'am, wallahu alam bissawab. Kemudian yang bisa membantu kita untuk menguatkan tauhid adalah kita merenungi tanda-tanda kebesaran Allah, tadabbur alam. Ini penting, Mbak. Makanya Nabi itu beberapa kali sering berinteraksi dengan gunung. Contoh, Nabi SAW sebelum menerima wahyu, Nabi ke gunung apa? Jabal apa namanya? Jabal Nur. Di situ di gua Hira. Nabi SAW di Madinah, itu di Mekah. Kalau di Madinah Nabi SAW di mana seringnya? Jabal Uhud. Ini sering disebutkan Jabal-Jabal dalam sirah Nabawiyah. Kenapa? Karena dengan kita naik ke atas gunung, itu lebih memudahkan kita bagaimana melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Besar betul Allah Azza wajalla. Kenapa yang di bawah itu semua besar tampak jadi apa? Kecil. Perhatikan ciptaan Allah, langitnya luas dan sebagainya. Itu salah satu wasilah kita bisa menentukan Allah. Ana bahkan Masya Allah ya, beberapa waktu yang lalu tuh ana ke museum Burjus Sa'ah, Zamzam Tower, Clock Tower. Anak ke sana. Ternyata Pak, Masya Allah ya, anak lihat tuh ada bintang-bintang itu dengan bentuknya ada nama tersendiri. Dan orang-orang Arab zaman dahulu itu bisa tahu arah tuh dari bintang-bintang tersebut. Dan bintang-bintang itu, Pak, dia akan membentuk sesuai porsinya sama. Ketika porsi sama, oh bintang itu. Kalau bintang ini nggak pernah meleset bentuk itu, nggak pernah berubah-ubah gitu. Kalau bintang A bentuk gitu aja sampai seterusnya gitu aja. Anda sampai mikir, ya Allah, dengan gampangnya Allah ciptakan bintang-bintang yang banyak, dibentuk oleh Allah dan memiliki nama tersendiri. Dengan cara itu mereka tahu apa? Yahtadun. Mereka bisa menentukan arah. Para pelayar sebelum ada kompas itu pakai apa? Bintang. Hebat banget, Pak, nggak meleset. Nggak meleset, Pak. Bintang itu betul-betul, kalau awan kan bisa bergeser, bentuk-bentuknya ganti-ganti kan. Ini bintang untuk petunjuk bagi manusia. Allah ciptakan sama persis bentuknya.
Wallah ajib, Pak. Ana sampai bilang ini nggak mungkin bergeser di bintang-bintang ini, hilang datang kecuali ada yang menciptakannya dengan kadarnya, dengan ukurannya, dengan jaraknya tersendiri. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla yang menciptakan. Nggak mungkin, Pak, yang lain. Nah, kalau kita bisa mentadabburi alam dengan kondisi seperti itu, maka insya Allah Subhanahu wa taala itu lebih menguatkan apa? Menguatkan iman kita. Makanya ketika itu ana bilang ke Ustaz Mutawifnya, Ustaz, orang-orang ateis ini sebenarnya penting untuk masuk ke sini. Ana bilang, kenapa setiap bintang, langit, bumi, matahari yang dibahas di museum itu semua ada dalilnya. Ada apa? Dalilnya. Allah ceritakan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ini, Pak, secara teori mereka diteliti oleh ilmuwan. Ilmuwan ini kan cuma ngomong gitu ya. Kalau seandainya ada pendukungnya, mereka akan lebih mudah untuk beriman kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Ana ambil contoh. Ketika ada salah seorang yang dia itu melihat kondisi bulan, turunlah dia. Ketika itu dia mengatakan, saya lihat ketika itu dia masih Nasrani. Dia mengatakan, saya meneliti bahwa bulan itu sudah apa? Terbelah. Apa kata para masyayikh di Saudi? Kami udah tahu itu sebelum kau kabarkan. Kenapa Allah berfirman, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar? Hari kiamat semakin dekat, bulan juga sudah apa? Terbelah. Langsung dia bersyahadat. Langsung apa? Bersyahadat. Inilah, Pak, kalau ilmuwan itu dibantu dengan dalil Al-Quran dan juga hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin, Pak. Ternyata penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul detail. Makanya penting, Pak, kita untuk mentadabburi alam. Kenapa? Semua ada dalil yang mendukung itu. Yang apa? Yang menyampaikan hal tersebut. Nah, wallahu alam. Bisa makanya kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ardh, sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan perpindahan malam dan siang. Coba perhatikan. Hebatnya Allah tuh, Pak, bisa datangkan kita siang dan juga apa? Malam. Dengan sempurnanya Allah Subhanahu wa taala gerakkan ini, Pak, putaran waktu siang dan malam terserah Allah Azza wa Jalla. Dan semua dengan ukuran yang sedetail-detail mungkin. Sampai, Pak, jam-jam itu pun ada. Jam-jam itu dibuat, Pak. Ternyata yang menciptakan waktu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini, Pak, cuman meneruskan saja. Manusia ini cuman bisa neruskan. Mereka tahu jam ini, jam itu dan sebagainya. Ini, Pak, yang menciptakan tuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Dan memang betul, Pak, kenapa Allah paksa manusia ini datang malam datang siang? Allah nggak mau semua siang terus. Allah nggak mau semua malam terus. Antum tahu kenapa? Tahu sebab, Pak? Kenapa? Karena kalau dibuat semua siang pasti lalai. Kalau semua dibuat malam juga pasti apa? Lalai. Lah, ada jam tangan aja mereka lalai. Nanti masih siang. Nanti masih siang. Nanti masih apa? Siang. Kita ini, Pak, ada jam tangan aja masih nggak lalai? Masih. Dan ini kondisi manusia. Kondisi kebanyakan apa? Manusia. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi saran ana, sering-seringlah kita ini untuk menguatkan tauhid kita, semakin yakin kepada Allah Azza wa Jalla, tadabbur apa? Alam. Yang berikutnya, berkumpul dengan orang-orang saleh. Antum kalau mau tauhidnya kencang, antum banyak berkumpul di masjid. Sering ikut kajian. Jangan sampai enggak kajian. Dan ana mau nyampaikan ke antum, kalau antum mulai ngaji, ini ana sarankan ke antum, ini wasiat ana, antum ambil lah. Antum kalau udah ngaji, jangan dianggap mereka yang sudah ngaji, kawan-kawan antum itu antum ekspektasinya mereka nih kayak malaikat, nggak akan zalimin antum, nggak akan nyela antum, nggak akan ghibain antum. Itu antum tinggalkan itu. Jangan ekspektasi antum terlalu tinggi. Yang orang-orang sudah ngaji, mereka ini manusia yang bisa berbuat apa? Salah. Makanya tetap berkumpul dengan orang-orang soleh. Jangan menjauh agar iman kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita diganggu oleh mereka, sabar. Loh, kok bisa gitu, Ustaz? Nah, Allah berfirman, Allah yang mengatakan, kumpul dengan orang soleh pun butuh kesabaran. Perhatikan, Mbak, kumpulan orang soleh pun butuh apa? Sabar. Karena mereka yang soleh pun bukan malaikat. Ada salahnya. Makanya apa kata Allah? Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum
bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Engkau itu harus sabar duduk bersama mereka-mereka yang soleh, berdoa kepada Allah. Di pagi hari mereka berdoa kepada Allah, di sore hari mereka berdoa kepada Allah. Yang sesoleh-soleh itu pun kita harus sabar duduk dengan mereka. Kenapa? Karena mereka bukan siapa? Malaikat. Tapi kalau begitu jangan sampai oh udahlah Ustaz, kalau kayak gitu udahlah anak sakit hati gini-gini. Jangan sakit hati. Tetap aja duduk di masjid ikut kajian, tapi kita yang harus apa? Sabar. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi duduk dengan orang soleh pun harus apa? Sabar. Sama ustadz, antum kira sama ustadz nggak perlu sabar? Harus sabar sama ustadz itu. Antum pernah sakit hati sama ustadz? Ustadz ini bahasnya riba terus. Bahasnya apa? Riba terus. Antum harus sabar. Harus sabar. Ana ada contoh insyaallah. Kepala cabang bank. Kepala cabang bank, mantan ex bankir, mantan datang ke anak Ustaz. Dulu anak masih awam, anak kepala cabang bank di bank konvensional. Beliau sebut bank itu, cuman anak nggak sebut untuk antum. Anak bank itu gaji anak Ustaz tinggi katanya. Anak tinggi gaji itu, kata dia. Tapi Ustaz, qaddarallah wa ma syafa'al. Duit itu dengan tingginya gaji yang anda terima itu habis saja. Jadi kayak uang apa namanya, uang gaib apa uang hantu gitu ya. Jadi hilang gitu aja. Jadi sering kurang gitu. Anak-anak sakit bahkan tiap bulan Ustaz. Anak-anak itu selalu sakit ganti-gantian masuk rumah sakit. Sampai yang terakhir sakit tuh anak kata dia. Tapi beliau sebelum hijrah beliau ngomong, anak itu Ustaz udah condong ke sunnah. Ana nonton Roja TV, semua ustadz ana senengi, tapi ana belum bisa total hijrah kata dia. Ada satu ustadz paling benci ana lihat. Semua ustadz ana tonton, tapi kalau udah ustadz Erwandi ana matikan TV. Kalau udah ustadz Erwandi ana matikan apa? TV. Bukan lagi diganti channelnya, dimatikan TV-nya. Kalau udah ustadz apa? Erwandi sikit-sikit bahasa apa? Riba. Anda matikan. Kalau udah Erwandi lewat, Anda benci itu. Ini Pak harus sabar. Gimana kita tahu haramnya riba kecuali dengan cara sabar dengerin apa kata Ustadz. Ujung-ujungnya ditolak sama dia. Nggak masuk terima kan? Nggak masuk. Kenapa nggak sabar kita? Terus Anda tanya, terus gimana antum kok bisa semakin yakin riba itu haram? Anda bilang, kan Ustadznya untuk matiin gitu. Kata dia, ada Ustadz. Allah kasih dengan jalan yang lain kata dia. Tapi jalannya lebih menyakitkan begini. Apa itu? Ana dibuat oleh Allah sakit. Ana harus operasi dengan biaya ana harus jual mobil ana. Itu lebih sakit dibandingkan ana dengerin Ustaz Erwandi. Berarti hukum riba ini apa? Haram. Harusnya sabar aja dengan Ustaz Erwandi. Selesai kan? Tinggalkan riba. Dibandingkan Allah kasih apa? Penyakit. Yang dengan sakit itu beliau harus jual apa? Mobil. Sekarang Pak kata beliau sekarang kerja di salah satu pondok pesantren. Kata beliau gaji nggak seberapa Ustaz, tapi ajaibnya ana masih bisa nabung untuk ibadah-ibadah ana berikutnya. Masya Allah. Umrah kan butuh ibadah, butuh apa? Nabung. Haji juga butuh apa? Nabung. Ana bisa nabung Ustaz untuk ibadah-ibadah itu. Dulu kepala cabang bank, uang ana tinggi, gaji ana besar, jabatan ana tinggi, tapi nggak bisa ana nabung apapun, bahkan minus hutang tadi. Kepala cabang bank hutang. Yang biasanya dia ngasih utangan-utangan untuk apa? Untuk orang. Itu fakta yang terjadi. Sekarang dia tinggalkan yang riba-riba. Nah dia untuk sampai kepada tauhid, dengerin ustadz bahas tauhid ini capek, males gitu. Apalagi kita berkecimpung dalam dosa apa? Syirik. Maka harus apa? Sabar. Nah orang yang paling soleh pun kadang-kadang ternyata bukan yang salah tuh bukan yang kita benci itu kan cuma ucapannya dia saja, sikapnya juga salah kadang-kadang. Mungkin dia berbuat salah dalam penyampaian gitu kan ini salah. Terus apa? Wasbir, udah kata Allah, sabar aja sudah. Wasbir nafsak, sabarkan diri engkau untuk duduk bersama mereka-mereka orang-orang yang soleh. Na'amullah alam bisawab. Kemudian yang berikutnya yang membuat kita ini menguatkan tauhid adalah tinggalkan perdebatan yang gak bermanfaat. Jangan suka debat Pak sama orang-orang syubhat. Wallah jangan Pak.
debat kusir apalagi. Na'udzubillah. Ini yang ngalangin antum dari iman. Jangan hobi debat. Apa hadis Nabi SAW? Kesesatan, penyimpangan banyak terjadi dikarenakan orang hobi debat. Antum tahu bahkan ada seorang ulama, dulunya ulama besar, dipuji oleh banyak ulama juga. Siapa dia? Abdullah Al-Qasimi. Hilang imannya, hilang tauhidnya karena hobi apa? Debat. Abdullah Al-Qasimi, wallah ma'ruf, dipuji di mimbar Masjidil Haram. Dia bantah Syiahnya, dia bantah Khawarijnya, dia bantah Sufiyahnya, dia bantah semuanya. Tapi yang namanya syubhat itu masuk ke hati kita. Sampai kapan filternya kuat? Sampai kapan filter iman kita itu apa? Kuat. Ternyata dia nggak kuat, dia tinggalkan, dia akhirnya jadi mulhid, nggak megang agama apapun, atau istilah kita tuh ateis. Sampai dia nulis buku, di mukaddimahnya dia bersyukur kepada syaitan. Saya bersyukur kepada syaitan selesai yang kitab ini. Bersyukur kepada siapa? Syaitan. Abdullah Al-Qasimi, hobinya debat. Makanya debat kusir ini ditinggalkan. Kata Nabi SAW, penyimpangan yang banyak terjadi sebabnya iman itu lepas debat. Oh iya ya, oh iya ya. Akhirnya ragu sama tauhid. Akhirnya apa? Ragu dengan tauhid. Hadis Nabi, ma dhalla qaumun ba'da huda. Tidaklah menyimpang sebuah kaum setelah mereka mendapatkan hidayah. Kita udah ngaji nih, udah ngaji sunnah, dapat hidayah Allah. Tidaklah kita menyimpang, kata Nabi kita Muhammad SAW, kanu alaihi illa utul jadal. Yang dulu dia di atas hidayah tersebut, dia bisa menyimpang sebabnya karena dia hobi apa? Debat. Apalagi sampai debat kusir. Na'udzubillah. Antum tahu debat kusir? Yang penting saya dianggap benar, yang penting saya dianggap menang. Padahal nampak jelas itu Pak, itu salah ya salah. Antum tahu ada sebuah kisah Pak, kisah Arab ini. Ini kisah terkenal, saking keras kepalanya orang yang hobi debat kusir. Kasus apa? Anzun walau tarat, kambing walaupun terbang. Kisahnya gimana? Jadi Pak, ada dua orang pemuda itu sedang berada di ilalang rumput yang tinggi-tinggi. Dia jadi ada ilalang tinggi-tinggi gitu kan Pak, ilalang tinggi. Ada dua pemuda lagi duduk di sebelah ilalang tersebut. Tiba-tiba ilalang ini goyang. Apa kata salah satu dari mereka? Toirun. Oh itu burung itu. Kawannya enggak, anzun, kambing. Enggak burung, enggak kambing. Ini debat kusir Pak, dua-duanya enggak ada yang nengok. Kalau dia nengok salah satunya kan enak kan? Ini udahlah dua-duanya nggak nengok, sama-sama nggak tahu, debat. Yang satu ngomong burung, yang satu ngomong apa? Kambing. Tiba-tiba terbang. Apa kata kawannya? Nah, kan burung. Apa kata dia? Enggak, anzun walau torat. Itu kambing walaupun terbang. Itu kambing walaupun apa? Terbang. Ini debat kusir yang bisa ngilangin iman kita. Gimana dianggap yang penting kita ini menang. Makanya di sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqa. Aku akan jamin rumah di surganya Allah Azza wa Jal untuk mereka-mereka tinggalkan debat walaupun dia apa? Benar. Ini hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ada lagi pembahasan yang banyak anak nggak bisa bahas ini 7:30. Yes. Insyaallah dapat pertanyaan. Ada konsekuensi tauhid. Ini penting juga. Konsekuensi tauhid ini penting sebenarnya. Yang banyak dilanggar oleh umat Islam, terutama masyarakat kita. Ada banyak Pak, cuman nggak bisa terbahas di sini insyaallah. Tapi mudah-mudahan di lain waktu kesempatan kita bisa bisa bahas ala kulli hal. Ustaz-ustaz yang lain yang bahas insyaallah. Nah, wallahu alam bissawab. Afwan Ustaz, masih membantu kerabat atau orang tua yang masih mengadakan yasin atau selamatan, apakah itu mengganggu tauhid kita? Karena terkadang kita masih sering diminta tolong untuk membantu. Tapi Masya Allah ya, hadis Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Terus gimana saran ana? Saran ana hadis Nabi kita Muhammad SAW belum mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau kita masih mendahulukan ketaatan kepada makhluk, berarti kita lebih cinta makhluk dibandingkan mencintai siapa?
Allah SWT. Maka saran ana sudah, jangan dibantu lagi. Kita berbakti, bantu orang tua kita di tempat-tempat yang halal yang lain. Gak apa-apa di saat itu kita gak bantu. Tapi di posisi yang lain, suruh beli ini berangkat, disuruh ini berangkat, gak apa-apa. Jangan jangan tolak. Kasus itu tolak. Nah masalah di kita ini, kenapa orang tua marah? Di kasus itu gak mau bantu, di luar itu durhaka betul. Jadi marahlah orang tua. Nah harusnya kalau kita memang berbakti, kata Nabi nggak boleh mentaati makhluk dalam rangka bermaksud kepada Khalik. Taib, di luar itu berbakti nggak kita? Harusnya kita di luar itu berbakti betul dalam perkara-perkara yang ma'ruf, tapi perkara-perkara yang mungkar maka jangan kita taati. Tapi ingat apa kata Allah, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kita harus bergaul dengan orang tua dengan cara yang paling baik. Tetap harus komunikasi, jangan sampai kita jauhin. Namullah ada bisawab. Afwan Ustaz, kalau istri yang takutan itu gimana? Apakah itu merupakan fitrah wanita? Tolong nasihati istri-istri yang takutan. Bukan fitrah itu berarti apa? Penakut. Antum tahu fitrah ini sesuai dengan apa yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Dan fitrahnya orang-orang yang dilahirkan, bayi-bayi yang dilahirkan tuh fitrah mereka fitrah yang selamat. Tidak ada fitrah mereka fitrah yang menyimpang. Nah masalahnya bayi, anak kecil Pak, antum suruhlah dia jalan di tengah malam, takut nggak dia? Nggak takut Pak, nggak takut. Wallahi anak punya anak Pak, jalan dia tengah. Anak kemarin sebelum anak berangkat ke safar ke sini, anak mau ngidupin mesin air. Jadi mesin air di rumah anak itu Pak, itu nyambung dengan mesin air masjid gitu. Anak kalau mau ngisi air di Tetmon, anak harus ngidupin mesin air di masjid gitu. Ini sekitar jam 11 Pak. Anak-anak belum tidur. Anak keluar malam-malam, santri udah pada tidur. Anak hidupin mesin air, anak-anak ngikutin gitu, masya Allah. Padahal anak tuh jalannya lumayan cepat. Dia biasa dia jalan ngikutin anak. Fitrahnya mereka nggak takutan. Berarti yang perlu kita ketahui, istri yang takutan itu bukan fitrah wanita. Jangan dianggap fitrah. Kenapa nggak dianggap fitrah? Karena Aisyah dan istri-istri Nabi dan istri-istri para sahabat yang lain itu kapan buang hajatnya itu di malam hari. Mereka buang hajat Pak di malam hari. Bahkan apa kata Aisyah? Kunna nakhruju lailan ila lailin. Kami itu tidaklah keluar dari rumah kami kecuali untuk buang hajat. Kapan buang hajatnya? Di malam hari sampai malam hari berikutnya. Jadi gini Pak, malam ke malam batasnya sampai ke waktu subuh. Itu waktu keluarnya istri-istri Nabi kita Muhammad SAW buang hajat. Buang hajatnya di mana? Al-khala. Itu WC mereka zaman dulu. Khala itu tempat sepi, sesepi-sepinya. Padang pasir yang paling sepi, itulah yang ada orang mereka buang hajat di situ. Aisyah buang hajat di situ. Kapan? Di malam hari sampai kapan? Sampai subuh. Itu mereka keluar. Lah, coba istri kita suruh berangkat ke hutan jam 2 malam. Insya Allah takut betul. Kenapa? Muncul program acaranya nggak jelas. Dunia lain. Ya padahal masih dunia kita itu. Kan dunia kita bukan dunia lain. Tapi ditakut-takuti, ditonton sama istri kita. Salah sendiri siapa suruh nonton? Uji nyali. Iya, anak nggak tahu. Banyak dulu kalau dulu anak masih kecil tuh dunia lain gitu. Itu kayak ditakutin betul gitu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka ini harus kita hindarkan. Jadi nasihatnya gimana? Nasihat ana, jadilah wanita-wanita yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang takutan itu diganggu oleh syaitan, sebabnya karena dia nggak taat. Biasanya gitu. Ana bisa simpulkan, Pak. Mungkin istri kita, afwan Pak kalau ana salah menilai, tapi rata-rata seperti itu. Karena ibadahnya jarang. Ibadahnya apa? Jarang dekat dengan Allah, jarang baca Quran, jarang itu sholat. Na'udzubillah, apalagi kepotong dengan haid. Maka orang-orang yang masih penakut seperti ini bisa jadi sholatnya dia tunda-tunda. Dia nggak ada uzur untuk tunda-tunda itu, tapi suka dia tunda-tunda, akhirnya jadi penakut. Makanya laki-laki dengan wanita yang lebih penakut tuh apa? Wanita, karena ibadahnya jarang, apalagi kepotong dengan haid. Yang lebih gampang kemasukan syaitan laki-laki atau wanita?
Wanita, karena memang wanita ini kebanyakan mereka itu nggak taat kepada Allah Azza wa Jal. Apalagi di posisi dia suci, nggak lagi haid, masih malas-malasan untuk beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Waalaikumsalam Ustaz. Afwan, ana ingin menanyakan bagaimana jika suami istri bertengkar dan suami berpindah tempat tidur. Si istri sudah mencoba meminta maaf dan mengajak suami kembali ke tempat tidur yang sama. Namun suami menolak dan menyuruh istri pergi. Apakah dengan kondisi seperti ini si istri terlambat hingga pagi datang? Jazakumullah khair. Enggak. Dan suami itu jangan baperan. Kalau istri sudah minta maaf, sudah. Wallah sudah. Kenapa Pak? Hadis yang besar. Pak, tanyakan orang-orang awam di luar sana, yang paling sulit minta maaf, suami atau istri? Istri. Tapi ketika istri mudah minta maaf, Pak, apa kata Nabi SAW? Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku kabarkan kriteria istri-istri kalian yang termasuk penghuni surga? Apa kata para sahabat? Bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Apa sifat-sifat mereka, kriteria mereka? Nabi SAW mengatakan allati astaghfirullahaladzim. Taib. Hadisnya yang meminta maaf idza zulimat au zalamat. Dia minta maaf ketika dia dizalimi atau apa? Menzalimi. Coba, harusnya wanita dizalimi, wanita yang menzalimi. Kondisi ini dua-duanya harus yang minta maaf siapa? Wanita, bukan suami. Tapi faktanya kita sekarang orang-orang awam di luar sana yang minta maaf duluan, istri atau suami? Suami. Makanya kalau istri udah minta maaf, aduh, sayang banget antum malah jauhin. Wallahi sayang banget. Kenapa? Hadis Nabi, mereka yang minta maaf duluan, idza zulimat, kalau dia dizalimin, atau wanita yang menzalimi, tapi dia tetap minta maaf duluan. Apa dia mengatakan? Wallahi, dia mengatakan, aku nggak bisa tidur hatta tarallah, sampai engkau ridho, engkau maafkan saya. Nah, harusnya udah kayak gitu, dia sudah. Jangan sampai suami itu kayak perempuan yang sama gitu loh. Kita ini laki-laki, yang membedakan kita, pintu maaf kita ini terbuka. Pintu maaf kita apa? Terbuka. Jadi laki-laki yang Pak, laki-laki itu nggak baperan. Berarti antum nggak siap dakwah, Pak. Antum nggak siap dakwah, wallah. Kenapa? Antum tahu dakwah ini ujiannya berat. Kalau antum sukanya nggak bisa maafkan, Pak. Istri aja nggak bisa antum maafkan satu orang. Apalagi dakwah ini, antum dakwah ke ribuan manusia. Makanya Pak, nggak ada seorang nabi dari kalangan wanita, nggak ada. Karena wanita ini sulit minta maaf, sulit memaafkan, baperan. Nah kita harusnya gampang minta maaf, gampang memaafkan, dan jangan apa? Baperan. Harusnya kayak gitu. Jadi saran anak, apakah wanita ini dilaknat? Enggak, dia meminta maaf karena patokannya bukan dimaafkan oleh suami, tapi patokannya dia duluan minta maaf. Kalau dia udah duluan minta maaf, sudah. Ya sudah, insyaallah itu diperbolehkan. Wallahu alam bissawab. Jadi tolong untuk wanita untuk wanita terus minta maaf, dan suami jangan sampai nolak maafnya. Mohon maaf. Assalamualaikum. Saya seorang guru SD yang di lingkungan sekitar banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Misal anak-anak suka melihat petik apa? Petik laut. Oke, anak-anak suka melihat petik laut, suka melihat ogoh. Anak nggak ngerti ini. Suka takut hantu. Izin minta saran bagaimana memberikan hal-hal dasar, pemahaman dasar yang mudah diterima untuk anak terkait tauhid. Terkadang anak SD mempunyai latar belakang yang berbeda, dan terkadang laki-laki
dan terkadang lebih menurut kepada guru daripada orang tua sendiri. Aywa, masya Allah ya. Jadi sebenarnya yang paling gampang untuk kita nasihati anak kita sebagaimana nasihat Nabi untuk Ibnu Abbas yang masih kecil. Antum tanamkan ini untuk anak antum. Apa hadisnya? Ketika itu Nabi SAW sengaja gonceng Ibnu Abbas, disuruh naik Ibnu Abbas naik ke hewan tunggangan Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Nabi SAW? Ya gulam, wahai anak kecil. Nah, ini kita bisa tawarkan, kita bisa berikan untuk anak-anak SD kita. Nabi mengatakan, inni u'allimuka kalimat, aku ajarkan engkau beberapa kalimat, pahami ini, amalkan. Apa itu? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta cuma kepada siapa? Kepada Allah. Jangan minta kepada laut, jangan minta kepada kuburan, minta cuma kepada siapa? Allah. Dan bahkan sampai minta ke orang tua tuh jangan minta dulu ke orang tua, sampai pertama minta kepada siapa? Allah. Ini sering juga anak tanamkan, Pak. Anak juga ajarkan pada jamaah-jamaah. Antum tahu kenapa istri antum tiba-tiba stres kalau antum meninggal? Anak antum stres kalau antum meninggal. Kenapa? Karena ya salahnya kita sendiri, kita nggak didik. Anak ambil contoh. Anak antum datang, bah minta duit jajan. Antum langsung kasih kan? Ya langsung kasih, salahnya antum. Kenapa antum langsung kasih? Harusnya pendidikan Islam antum sampaikan, nak, abah nggak akan ngasih kecuali kamu minta kepada siapa? Allah. Minta dulu kepada Allah. Nah, dengan polosnya anak tuh, Pak, nanti antum coba praktekkan. Anak kita tuh nanti doanya apa? Ya Allah, minta 2.000 ya Allah. Minta apa? 2.000. Polos sih. Antum cobalah nanti. Kalau nggak percaya. Ketika dia minta, dia datang, udah minta ke Allah. Tapi antum kasih. Nah, ini 2.000 bukan datang dari Abi. Ini datang dari Allah. Allah yang ngasih, Abi cuman perantara aja. Yang ngasih siapa? Allah. Kalau dia udah tertanam ini, Pak, nanti tauhidnya dia tuh kencang. Akhirnya dia itu merasa tenang ketika bapaknya meninggal. Dia nggak risau banget gitu. Nggak apa? Nggak risau. Buktinya, Pak, perhatikan antara santri dengan orang awam, yang lebih sabar menerima kematian atau meninggalnya orang tuanya, santri atau orang awam? Santri, Pak. Kenapa santri? Agamanya kokoh, agamanya kuat, memegang apa? Agama Islam. Makanya minta kepada Allah. Nah, di santri kami diajarin itu sampai ke orang tua. Jangan sampai nelpon duit udah akhir bulan, nelpon, minta duit, uang jajan habis. Jangan. Minta dulu, kata ustaz kita, kepada siapa? Allah. Uang habis, minta dulu kepada Allah, minta kecukupan dari Allah Azza wa Jal. Ketika awal bulan sebelum nelpon, minta dulu ke Allah, baru nelpon ke siapa? Orang tua. Harusnya kayak gitu. Nah, jadi ajarkan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong kepada siapa? Allah. Datang bencana, jangan minta sedekah laut, jangan minta ke apa, seakan-akan yang penghuni laut itu yang bantu keselamatan diri kita. Sampaikan hadis Nabi, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta bantuan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai akhir hadis. Idza sta'anta fasta'in billah wa alam anna al ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in katabahu Allah lak. Wa idza wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in katabahu Allah alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Bahwasanya manusia itu kalau semua kumpul untuk membahayakan engkau, mereka nggak akan bisa bahayakan engkau kecuali apa yang sudah ditulis oleh Allah. Dan kalau mereka mau ngasih manfaat, nggak akan bisa ngasih manfaat untuk engkau kecuali apa yang sudah Allah tulis. Diangkat pena dan lembaran sudah apa? Kering. Itu antum menasihatkan untuk anak-anak kita, jadi mereka bergantung cuman kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini sudah lewat 10 menit, ana mohon maaf. Insyaallah Subhanahu wa taala kita bisa mengkaji di lain kesempatan. Insyaallah ana masih ada Sabtu dan juga hari apa? Ahad. Insyaallah Sabtu besok ba'dal maghrib. Taib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla, yang salah datang dari anak pribadi syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.